masuk kepada pengujian dengan menggunakan sampel yang lebih dari 2, ya kan? Yang lebih dari 2 itu bisa 3, 4 ya, dan dia bisa sampelnya itu bisa berpasangan dan bisa juga sampel yang bebas gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita kalau lihat sebelum-sebelumnya kita masih berkutat ya di bahan-bahan sebelum UTS itu kita uji sampelnya itu 2 aja gitu ya, 2 sampel gitu ya, atau membandingkan 2 populasi lah gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ya masuk menganalisis K sampel ya, lebih dari K-nya lebih dari 2 tuh. Ya, lebih dari 2 itu bisa 3, bisa 4 gitu. Bisa 5 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita akan bahas gitu ya, karena ujinya untuk K sampel ini ada 2 sebenarnya. Ada K sampel yang dependence, yang satu sampel dengan sampel yang lain itu saling berkorelasi atau bergantung gitu ya. Nah, sampelnya berpasangan misalnya, seperti di 2 sampel kita punya sampel berpasangan ya. Nah, ada juga yang K sampel yang bebas gitu ya, yang saling bebas. Nah, yang kali ini kita akan bahas yang K sampel dependence ya, artinya sampel-sampel ini saling berpasangan atau berhubungan satu dengan yang lain ya, tidak saling bebas ya. Dependence itu. Nah, di sini kita akan bahas 2 prosedur pengujian, namanya Q-Cochrane test ya, Q-Cochrane test dan Friedman two-way analysis of variance by ranks ya. Jadi uji Friedman untuk ANOVA 2 arah ya, dengan menggunakan ranking ya, dengan rank ya. Jadi itu topik kita ya. Saya ingin mengawali ya diskusi ini dengan sebenarnya kan kita sudah punya peralatan membandingkan sampel itu berpasangan ya, 2 gitu ya, 2 sampel berpasangan. Nah, kalau kita punya sampel lebih dari 2, misalnya 3 gitu, kenapa kita nggak bandingkannya itu sepasang-sepasang gitu, ya kan? Nah, kenapa? Nah, kalau kita punya sampel 3, berarti kita akan bandingkan mu1 dibanding mu2, nanti mu1 dibanding dengan mu3 gitu ya. Nanti mu2 dibanding dengan mu3. Gitu kan? Sepasang-sepasang gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kita punya K sampel, banding rata-ratanya kalau diparametrik kan kira-kira kalau berpasangan begitu ya. Jadi kalau kita punya berapa tadi? 3 ya. 3 sampel itu kalau kita pasangkan kita mempunyai 3 kombinasi 2 pasangan kan ya. 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial. Jadi ini sama dengan 3 pasangan, 3 kali pengujian ini gitu ya. Mengujinya 3 kali itu, 3 kali pengujian, ya kan? Kalau kita punya 4, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, ya 4 dikurang 2 kan ya. Ya, n coba n kombinasi r ya kan gitu kan, n faktorial dibagi apa, r ya, r faktorial dikurangi n min r faktorial ya, n min r. Jadi berarti kalau 4 kombinasi 2, ini 2 ya r-nya ya, berarti kan 4 faktorial dibagi r-nya 2 faktorial, n min r ya 2 faktorial ini. Jadi sama dengan 4 kali 3, 2-nya dicoret ya, 4 kali 3 kali 2 faktorial sebenarnya kan, ini 2 faktorial dicoret, ini masih ada 2 faktorial ya. Ini habis, 4 kali 3 kan 12 bagi 2, 6. Ada 6 kali pengujian ya. Kalau kita punya 4 ada 6 pengujian. Hipotesis nolnya mu1 banding mu2, nanti punya hipotesis nol lagi mu1 banding mu3 dan seterusnya ya. Kita punya 6 perbandingan gitu. Ya kan? Kalau kita punya 5, wah itu kita punya 5 kombinasi 2, 10 kali pengujian, dan itu menurut buku yang kita acu ya, Castellan misalnya ya, itu membosankan katanya ya,
Jadi menurut Siegel dan Castellan ya, menguji seperti itu membosankan. Termasuk di buku-buku statistik ya, kalau pengujian kita punya 5 sampel, mengujinya 10 kali, itu 10 pengujian ya. Jadi itu membosankan. Tapi lebih dari itu sebenarnya ya, kalau kita menguji dengan cara seperti itu peluang melakukan type 1 error itu akan meningkat. Ya, contohnya beginilah, kalau kita punya 5 tadi ya, 5 apa namanya, 5 kelompok gitu ya, kita mau bandingkan. Berarti kan saya membandingkan mu1, mu2, mu1, mu3, dan seterusnya sampai mu1, mu5 ya. Nanti kita punya mu2 banding mu3 dan seterusnya, mu2 sama mu4 gitu kan. mu2 sama dengan mu5. Kemudian nanti mu3 dengan mu4 ya. mu4 dengan mu5 ya kan. Nanti yang terakhir mu4 udah habis ya. Udah habis. Berapa itu? Mestinya 10 ya. Ada kurang ya. mu2, mu3, mu4 ya, mu2, mu3, mu ya. Ada 10 mestinya ini. Ini 6, nanti ada 4 ya. Nah, mu1, mu2, mu1, mu3, ini mu1, mu4 hilang ya. Ya, mu2, mu3, mu2, mu4, mu2, mu5, mu3, mu4, mu3, mu5 ya. Nanti di sini mu4 dengan mu5 ya. Ada 10 kan ya. Jadi ini 4 tambah 10 ya. 4 tambah 6 itu 10 ya. Ada 10 pengujian. Kalau masing-masing kita uji pakai alfa 5%, ya kan? Pakai alfa 5%. Peluang ya ada 1 atau lebih ya, peluang ya. Jadi peluang ada 1 atau lebih yang signifikan, 1 atau lebih yang signifikan ya. Nah kalau 1 atau lebih yang signifikan, jadi ini hipotesis nolnya nanti hipotesis pertama ini ya, hipotesis kedua ini dan seterusnya. Kita punya peluang 1 atau lebih ya akan tolak H0 gitu. Itu peluangnya tidak lagi 5% gitu. Tidak alfa, kalau kita pakai masing-masing ini pakai alfa 5% ya kan. Saudara lihat ya, kalau ini kita misalnya, ini kan ada kemungkinan hipotesis 0 ini ditolak. Ini juga ada kemungkinan hipotesis ini ditolak gitu ya. Kalau kita menolak semua, itu artinya semua tidak sama kan, artinya semua tidak sama gitu ya. Semua tidak sama. Jadi banyaknya hipotesis 0 yang ditolak itu mungkin ya. Kalau kita nyatakan banyaknya hipotesis 0 yang ditolak itu ada berapa? Banyaknya H0 yang ditolak ya. Dari 10 kemungkinan itu. Mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada yang kita tolak ya. Kita terima semua. Berarti apa? Kalau kita terima semua berarti sama kan? H0 mu1 sama dengan mu2, mu1, mu3 sama semua. Kita terima H0 terima. Ya kan? Banyaknya H0 yang diterima, yang ditolak ya, itu 0. Kalau ada yang 1 yang ditolak, ada 2 atau 10-10-nya kita, nah ini sampai 10. Nah, ini kan distribusi binomial ya. Kalau masing-masing peluangnya ini melakukan adalah 5% ya di level ini, maka peluang X, peluang banyaknya H0 yang ditolak itu lebih dari, ya ini X ya, kita nyatakan X adalah banyaknya 0 yang ditolak, lebih dari 1, ya kan? Itu sama dengan apa? Ini kan peluang binomial 1 atau lebih, ada yang berbeda signifikan gitu ya di 10 kali pengujian ini. Ini kan seperti 10 ya, kombinasi. Jadi ini sama dengan kalau kita lihat pakai distribusi binomial, ini 1 min peluang X apa? Sama dengan 0 kan. Ya, peluang kan X-nya itu nilainya 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi peluang X lebih besar sama dengan 1 min peluang X sama dengan 0 kan. Jadi alfanya itu sama dengan 1 min peluang X sama dengan 0 itu sama dengan peluang 10 kombinasi 0. Karena di sini probability menolaknya itu 0,05 ya, 0,05 pangkat 1 ya kan. Ya, pangkat 0 ya. Pangkat 1 pangkat 0 kali 0,95 pangkat 10. Kalau Anda hitung nanti ini 1 dikurang
kurang lebih nih ya, sama dengan 0,6 ini. Peluang yang ini sekitar 60%. Jadi ini akan sama dengan 0,4. Inilah sebenarnya alfa itu, peluang menolak H0 kan, gitu ya. Minimal ada satu yang kita tolak H0-nya itu. Peluangnya bukan lagi 5% gitu, tetapi jadi 40%. Ini yang kita jelaskan di sini ya. Peluang melakukan type 1 error itu akan meningkat jika pengujian dilakukan secara berpasangan. Dapat ditunjukkan untuk 5 sampel ya. Peluang bahwa 2 sampel ya pengujian statistik akan ya satu atau lebih significant difference ya, berbeda secara signifikan ketika alfanya 0,05 untuk setiap pengujian, itu peluangnya meningkat jadi 40%, tidak lagi 5%. Jadi real type 1 error kita bukan lagi 5% tuh kalau menguji pasangan per pasangan gitu. Jadi itu pengujiannya jadi dengan alfa 40% jadinya gitu. Nah, itu kan resiko alfa 40% itu resiko yang cukup besar ya, menolak H0 padahal H0 benar gitu ya. Menolak H0 padahal H0 benar dengan risiko 40% kan itu secara statistik terlalu besar untuk dijadikan sebagai acuan ya. Oleh karena itulah maka ya, pengujian itu dilakukan secara serentak, tidak berpasangan. Jadi menguji langsung nih satu set mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu secara serentak, kemudian dibandingkan dengan ada satu pasangan ya. Minimal ini hipotesis nolnya itu minimal ada satu pasangan mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I tidak sama dengan J ya. Jadi minimal ada satu pasangan saja yang nggak sama, H0 udah ditolak kan. Ya. Nah inilah alasannya kenapa uji K-sampel ini dilakukan secara serentak, tidak pasangan-pasangan. Baru nanti kalau misalnya secara serentak ini sudah menunjukkan signifikan, ya ditolaklah H0-nya gitu. Anda baru mau mencari apa? Mana yang signifikan pasangannya? Nah, itu uji pasangannya itu ada. Bukan nanti ada prosedur pengujian pasangannya juga di parametrik maupun di non parametrik ada gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya backgroundnya. Oke. Kalau Anda nanti bandingkan 4 sampel kira-kira 4 sampel ya. Berapa nanti real alpha yang Anda gunakan nanti ya? Kalau Anda pakai alpha 5%, 4 sampel nanti itu berapa peluang alfa yang sebenarnya nanti ya kalau Anda melakukan uji banding berpasangan-pasangan tidak serentak gitu ya. Nah itu kira-kira ya pengujiannya, jadi sebagai basis pengujian kalau di parametrik uji serentak seperti ini menggunakan uji apa F ya kan, kita pakai uji F ya kan, uji F pakai analysis of variance kalau gitu kan ya. Nah, itulah ya di parametrik itu ujinya F, dan uji F itu mengasumsikan ya kan saudara lihat di sini ya observasi itu independen, diambil dari distribusi normal ya, populasinya normal gitu ya, mempunyai varian yang sama ya, dia terdistribusi normal dan limit dia efek dari masing-masing populasi ya ataupun disebut kelompok gitu atau sampel itu merupakan kombinasi linear gitu. Jadi efeknya itu aditif gitu, bukan multiplikatif ya. Itu asumsi untuk distribusi F. Nah, ya, kemudian juga pengukurannya itu minimal skalanya interval ya kan. Jadi kalau bagaimana kalau nanti skalanya itu nominal ataupun ordinal gitu ya. Kalau nominal atau ordinal, kemudian sampelnya juga kecil, bukan normal lagi, maka itulah non parametrik di situ dipakai gitu ya, digunakan. Ya. Nah, di sini ada K-sampel independen dan independen ya. Kita lihat. Nah, yang K-sampel dependent kita bahas ini ketika syaratnya ya, ukuran sampelnya pasti sama ya. K-sampel independen itu kan kalau yang satu sampel diukur dengan berapa? 5 gitu, 5 sampel, maka sampel keduanya, ketiga, keempat juga 5 juga gitu ya. Kemudian ya, nilai observasi itu berhubungan ya.
jumlah nilai observasi yang sama, ukurannya sama ya, setiap sampel mempunyai ukuran sama ya. Nah, salah satu kalau dia datanya adalah berbentuk nominal, ya, itu ujinya kita sebut dengan Q-Cochrane test ya, Q-Cochrane test ya. Jadi uji Q-Cochrane gitu. Nah, syaratnya apa? Variabelnya itu dikotomi ya. Dikotomi itu variabel binom ya, datanya nominal, tapi bisa juga di sini ordinal. Kalau ordinal yang bersifat kategori kan, apa namanya, dikotomi gitu ya. Artinya sebenarnya kalau ordinal dikotomi itu ya ada urutan, tapi dia cuma dua gitu maksudnya ya. Sukses gagal itu mungkin dianggap pandang gagal, sukses lebih tinggi daripada gagal kan, bisa juga gitu ya. Oke. Banyaknya kelompok ada atau perlakuan lebih dari dua. Ya. Nah, biasa ya langkah ujinya saya kira mudah ini. Anda nanti menyusun datanya menjadi tabel dua arah ya, kemudian ambil statistik ujinya. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Ya. Tabel uji dua arahnya ya. Ini tentu datanya apa tadi? X satu-satunya apa? Nominal ya, dikotomi gitu. Ya tidak gitu ya. Ya tidak kan datanya ya. Kemudian nanti dijumlahkan berapa yang ya gitu ya. Jumlah G1, G2 itu ya. Untuk jumlah kolom dan ada jumlah kolom, ada jumlah barisnya gitu ya. Jadi nanti ada jumlah bariskan dan jumlah kolom. Nah, pengujiannya tentu sama ya, menguji bahwa tidak ada perbedaan antara frekuensi tadi ya, kita pakai sukses dan gagal ya. Nah, kemudian lawannya ada perbedaan ya, minimal sepasang gitu ya, minimal sepasang ya. Ini statistik ujinya. Tadi Anda jumlahkan untuk kolom, ada jumlah sukses gagal untuk kolom ya, sukses ya barangkali ya. Jumlah sukses di kolom ke J, jumlah apa namanya sukses di baris ke I gitu, ada semua. Nah, Q-nya dihitung dengan formula ini, maka Anda akan memperoleh statistik ujinya ya. Yang bentuk sederhananya Anda bisa menghitung dengan dua formula ya, bisa pakai ini atau bisa menggunakan formula yang sederhana seperti ini ya. Oke. Nah, ini distribusinya ternyata Q atau Q itu, Q dari Cochrane ya, itu terdistribusi chi-square dengan derajat bebas K-1. K itu banyaknya sampelnya ya. Kalau ada 5 sampel berarti derajat bebasnya 2. 4 maksudnya, bukan 2 ya. 4 K-1 ya. Dibandingkan dengan chi-square tabel. Kalau dia lebih besar daripada chi-square tabel, tolak 0. Ya. Jadi itu ininya ya. Ini contohnya ya, training diberikan pada sekelompok karyawan pengawas. Ada 4 metode ya, penyampaian bahan training melalui televisi, pengajaran diklat, instruksi terprogram modul, dan kombinasi ketiga metode tersebut. Selanjutnya diinginkan untuk mengevaluasi efektivitas dari keempat metode yang berbeda tersebut ya. Dipilih 20 karyawan pengawas yang telah mengikuti training dan dinyatakan pendapatnya dengan cara menjawab efektif atau tidak efektif ya. Jadi pasang ini tentu 20 ini dikasih berapa itu? 4 treatment ya, dikasih 4 treatment ya. Bagaimana kalau dia hanya lewat televisi? Bagaimana kalau pengajaran hanya di kelas gitu ya? Bagaimana kalau hanya di modul dan seterusnya ya? Nah, kemudian dikelompokkan variabelnya apakah ini efektif atau tidak efektif gitu ya. Jadi mereka di training dan dinyatakan pendapatnya dengan cara menjawab apakah efektif atau tidak efektif tadi ya. Ini hasilnya. Nah, dari tabel itu seperti biasa ya, Anda susun hipotesisnya, tidak ada perbedaan ya dalam frekuensi keempat metode tadi ya, efektivitas dari metode training ya. Ada perbedaan minimal sepasang gitu ya, lawan hipotesis statistik ujinya. Kemudian, nah ini dari tabel ini kita susun menjadi tabel dua arah ya. Jadi kasih kode 01 dan kita jumlahin di sini ya, Y-nya jumlah apa namanya? Jumlah kolom ya, ini jumlah kolom, dan kuadratnya jumlah kolom. Ini ada jumlah barisnya ya, jumlahkan ke kanan gitu ya.
Ini ada yang turun nih ya, ini mestinya ke atas ya. Oke, nah dijumlahkan kita dapat statistik Q itu 11,04 ya. Nah, kemudian karena ini akan terdistribusi chi-square, kita bandingkan dengan chi-square tabel dengan alfa 5% tadi ya, dengan derajat bebas K-1 ya, yaitu nilainya 7,82. Nah, nilai ini lebih besar daripada, jadi nilainya ya, kalau kita lihat ini 7,82 ya, ini alfanya 5%. Sementara nilai Q-nya itu ada di 11,04 ya, 11,04. Nah, di sini tolak H0 ya, dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa terjadi perbedaan ya efektivitas antar metode penyampaian bahan training tersebut ya. Nah, itu simpel ya, gitu. Jadi gampang ini, cuma jumlahkan baris, jumlahkan kolom, masukkan ke rumus jadi ya. Gimana menghitung Q-nya, baik rumus sederhana maupun dengan rumus yang aslinya ya. Kalau pakai rumus yang udah disederhanakan jadi ini. Oke. Nah, ini tugas. Nah, ini cuman 3 apa nih? Berarti apa? Cuman ada tiga kelompok ya, membandingkan ya mana yang apa namanya kue ya yang lebih disukai gitu ya dibanding antara tiga jenis kue ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Kemudian sampel langganannya dicoba ada 10 orang, disuruh mencicipi, kemudian ditanya ya respon mereka ya, diberikan diberikan skor ya tidak gitu ya, dalam arti dia lebih suka atau tidak gitu ya dibandingkan dengan nama merek yang mungkin dibandingkan ya sebagai basis pembanding gitu. Di sini Mendut misalnya ya sebagai basis pembanding. Apakah ini lebih bagus lebih enak daripada, lebih disukai daripada Mendut? Nah, mungkin Mendut ini udah merek yang udah terkenal gitu. Uji 5% ya. Ini tugas nanti Anda kerjakan dan disubmit di Google Classroom ya. Itu untuk Q Cochrane ya. Nah, berikutnya itu kita langsung saja uji yang kedua, yaitu uji analysis of varian dua arah dari Friedman. Ya, Friedman two-way analysis of variance by ranks. Maksudnya ini uji sebenarnya mirip dengan ANOVA dalam parametrik ya, tetapi di sini jadi mirip kayak kalau saudara di parametrik itu ada namanya kan ada rancangan acak lengkap ya, ada rancangan acak kelompok ya, itu mirip dengan RAK sebenarnya, mirip dengan apa, rancangan acak kelompok. Nah, block design ya, randomize, kalau di ininya randomize ya, randomize block design ya, rancangan di parametriknya ya. Nah, itu analisisnya menggunakan two-way ANOVA ya, two-way ANOVA dari Friedman, tapi dasarnya data ranking gitu ya. Jadi two-way ANOVA Friedman ini membandingkan K-sampel berpasangan ya, yang memiliki skala sekurang-kurangnya ordinal. Jadi ordinal bisa nih, artinya ranking gitu, kayak ranking kan ordinal ya, untuk menguji hipotesis bahwa sampel ya, beberapa sampel tersebut itu ya diambil dari populasi yang sama. Ya. Artinya kalau populasinya sama dia tidak beda lah gitu ya, tidak ada perbedaan. No ordinal ya datanya, treatmentnya atau kelompoknya lebih dari 2, banyaknya perlakuan pada tiap-tiap sampel sama, artinya satu sampel itu dikasih perlakuan yang sama maksudnya ya. Jadi kalau nanti satu orang dikasih treatment A, treatment B, treatment C, itu orang yang kedua treatmentnya juga sama, C. Banyaknya perlakuan pada tiap-tiap sampel sama. Ya. Prosedurnya seperti biasa ya, Anda menentukan hipotesis 0,
Kemudian membuat skor ke dalam tabel dua arah. N kali K, N itu banyaknya ulangannya ya, N itu untuk satu treatment itu ada berapa orang gitu, ya, atau berapa subjek ya, N. Kemudian setelah itu membuat ranking skor-skor pada tiap baris dari 1 sampai K ya. Tentukan daerah penolakannya, statistik ujinya dan ya. Jadi hipotesis nolnya sama ya, sampel berasal dari populasi yang sama lawan minimal ada sepasang sampel yang berasal dari populasi yang berbeda. Ya. Nah ini datanya disusun dalam bentuk ini ada treatment, ini makanya kita sebut sebagai randomized block design ya. Jadi seolah-olah ini treatmentnya, ya, ini sebagai apa namanya bloknya ya, kelompok. Jadi satu subjek ini dikasih treatment 1, 2, 3 K gitu. Ya, satu subjek dikasih treatment sampai K semua ya. Nah, rankingnya gimana ya? Di ranking, nanti rankingnya itu ngikutin ranking ke baris ya. Ranking baris, jadi satu baris itu diberi ranking. Jadi kalau yang tinggi, ya, yang jadi nanti kita kasih contoh ya, rankingnya itu per baris. Dan statistik UDI-nya kalau tidak ada ranking kembar, yang ini ya rumusnya. Kalau ada ranking kembar ada koreksi aja. Ini koreksi dengan menyertakan ties di sini. Ini N min K, ini ties ya. Ini akan membuat apa? FR makin besar apa makin kecil ya? Ya, ya. Ini kalau tiesnya ada apa namanya? Friedman ini. Friedman statistik ujinya ini akan makin besar gitu ya. Makin lebih besar dibandingkan. Jadi kalau ada ties ya, itu FR ini, FR yang ada ties lebih besar daripada FR yang tidak ada ties, ya, tidak ada ranking kembar. Ya. Oke. Seperti biasa ya, daerah penolakannya Anda bisa pakai sampel kecil. Kalau sampel kecil Anda bisa pakai tabel M atau tabel N ya dari Siegel. Kalau di sini Castellan ada Siegel Castellan ya. Itu ada tabel M ya, sama aja. Tolak H0 kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alpha ya. Seperti biasa. Kalau sampel besar, Anda bandingkan Friedman statistiknya itu dengan chi-square ya. Dengan derajat bebas K min 1. Jadi sampelnya besar. Maksudnya sampelnya besar kapan itu? Kalau di tabel M sama N ini nggak ada, tidak tersedia ya. Anda pakai tabel chi-square. Contohnya ini, nah ini ya, penelitian ingin mempelajari skor dari 4 kelompok di bawah kondisi 4 kondisi ya. Ini kondisi 1 treatment ini, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini ada 4 orang D, C, D ya. Dikasih treatment kondisi 1, kasih kondisi 2 dan seterusnya. Ini adalah skor yang diperoleh dari penelitian ya, dicatat di sini. Nah, dengan two-way ANOVA Friedman ya, Friedman two-way of analysis of variance ya, itu kita bisa menguji apakah jadi hipotesis nolnya ya apakah mu1 ya gitu ya sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat nggak persis sama mu sih, tapi maksudnya kalau kita lihat hipotesis nolnya tadi kan sampel berasal dari populasi yang sama, maksudnya nilai tengahnya lah gitu ya, itu sama ya. Oke, nah lawan hipotesis tandingannya minimal ada sepasang yang berbeda ya, tidak sama. Jadi gimana rankingnya? Nah, data ini kita ranking gitu. Nah, ini ya, yang kecil dikasih ranking ini, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 gitu kan. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi per baris nanti ya. Kemudian nanti kalau ada pengamatan kembar, ini kan berarti rankingnya apa? 1, 2, berarti dia pakai 1,5 ya. 1,5 ya. Dan seterusnya. Kebetulan kalau nggak ada kembar ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, di sini ada sebenarnya kalau menurut bukunya Siegel ya, Siegel itu pengamatan berpasangan kalau jumlahnya dikit seperti ini nggak terlalu berpengaruh gitu. Tetapi di buku yang terbarunya Siegel dan Castellan ini diperhitungkan ya, ada pengamatan apa namanya, ada pengamatan yang mempunyai ranking kembar di sini.
Kalau kita punya ini ada berapa? Berarti TAIS-nya itu, ya, TAIS-nya itu ngitungnya gini. Nanti untuk koreksi terhadap TAIS-nya, ini kan kita punya 16. Nah, 16 itu ada 2 pengamatan kembar, gitu. Ya, 2 berarti 2 pangkat 3 itu untuk 2 pengamatan. Yang untuk pengamatan sisanya kan 14 ya, ada 14 pengamatan kan. 14 pengamatan itu di apa namanya 14 kali 1 pangkat 3 gitu. Jadi 14 kali 1, makanya di sini 2 pangkat 3 ini berapa ya? 8 ya, ditambah 14. Jadi TAIS-nya itu ya, TAIS TIC-nya ya, pangkat 3 itu rumusnya begini ya, 2 pangkat 3 ditambah, jadi yang kembar ini kan ada 2 nih, dipangkatkan 3 tambah 14. Ini kebetulan 14 apa namanya pengamatan ya. Kalau ini kan 2 pengamatan kali 1 pangkat 3 sebenarnya. Tapi kalau ini 14 kali 1 pangkat 3 jadi 14 kali 1. Jadi ini 14 sama dengan 22 ya. Jadi cara menghitung TAIS-nya seperti itu koreksinya. Jadi ini hipotesis nolnya ya, sampel volume berasal dari populasi yang sama. Minimal ini ya ada yang berbeda, tingkat wilayah kritisnya kita uji dengan p-value 5% ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini karena ada TAIS tadi, ini koreksi terhadap TAIS-nya ya. Koreksi terhadap TAIS-nya ya. Nah, mungkin di sini ada kekeliruan dikit ya. Ini N min N kali K ya. N-nya 4, K-nya berapa ya? K-nya 5 ya. 5 apa 4 jadi? Oh, 4 ya mestinya ya. Nah, ini salah menghitung berarti ini. Ini K-nya kan 4 ya, N kali K ini 4 kali 4 mestinya ini. 4 kali 4 ya. Ini TAIS-nya min 22 di sini ya, ini 4 min 1 ya. Oke, kalau kita hitung nanti jumlah ranking ya, waktu menghitung R ini ya, RJ ini jumlah ranking untuk kolom nih ya. Cara menghitungnya ya. 12 kali jumlah ranking itu dikurang formula di atasnya. Ini ketemu Friedman statistik ujinya adalah 10,2. Nah, 10,2 ini dibandingkan cari di N4 ya. Untuk K sama dengan 4 di tabel N ini kebetulan ada ya N4. Itu chi-square-nya itu ada 10,2 di sini ya. Dan p-value-nya 0,027. Kalau kita pakai alfa 5%, ini kurang dari 5% ya. Maka keputusannya tolak ya. Artinya apa? Dengan tingkat alfa 5% tadi, bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa sampel kolom-kolom itu bukan berasal dari populasi yang sama, tetapi dia berbeda dia. Jadi tidak bisa dikatakan sama. Artinya apa tuh kalau sama? Kalau ini treatment, berarti treatment ini ada yang memang berbeda dengan yang treatment yang lain gitu. Nah, nanti untuk menguji mana yang beda, itu ada uji lanjutannya ya. Ada uji lanjutannya. Kalau Anda lihat di bukunya siapa namanya? Siegel dan Castellan ya. Itu nanti bandingkannya itu misalnya kalau Anda bandingkan antara, misalnya kan udah signifikan ya di situ ya. Itu kalau nanti ada dua kelompok ya, misalnya ada R, ada kita bandingkan hipotesis nol perpasangan ya, mu U dengan mu V misalnya gitu ya. Itu yang dipakai adalah ranking U dikurang ranking V gitu ya, diabsolutkan, itu nilainya ya beda. Kalau ini lebih besar sama dengan ya Z alfa per K kali K min 1 nih, bandingkan Z alfa per K ya dikali K min 1, alfa per K kali K min 1 itu berarti gini ya, K kali K min 1 ya. Nah, dikali akarnya ada koreksi ya terhadap Z-nya itu NK K plus 1 per 6 ya, NK di bukunya K plus 1 per 6. Nah, ini rumus dari mana? Nanti Anda bisa rujuk ke paper aslinya di situ ya. Ya, jadi kalau nanti ini jumlah ranking, selisih ranking
antara kelompok U dan kelompok V itu secara absolut lebih besar daripada Z, nah itu berarti beda nyata gitu kan, beda signifikan. Jadi Anda nanti bisa bandingkan untuk semua perbandingan ini kelompok ya, mana yang signifikan, mana yang sama gitu ya. Uji lanjutannya bisa dilakukan seperti itu. Oke, ini tugas kedua yang disubmit di Google Classroom, kan? Nah itu sama ini membandingkan 3 soal ya. Jadi ini mahasiswanya sama, yang dikasih soal dosen dari A, soal dari dosen B, soal dosen dari dosen C gitu ya. Mahasiswa satu punya dapat nilai 40 soal yang dibikin oleh dosen masing-masing ya. Nah, untuk mengatakan apakah ya menguji terdapat tingkat kesulitan soal ini sama atau berbeda gitu yang diberikan oleh masing-masing dosen ini gitu ya, diujikan ke mahasiswa sama. Jadi ada ini kayak treatment, kemudian ini blok desainnya ya, desain kelompoknya gitu. Jadi ini mirip dengan ANOVA untuk desain randomized block design ya, di dalam eksperimen ya. Baik, saya kira itu yang kita diskusikan. Nanti sisa waktunya Anda gunakan untuk mengerjakan tugas itu dan Anda submit di mana di Anda submit di Google Classroom ya. Demikian. Kalau ada pertanyaan, diskusi silakan. Kalau sebelum nanti jadi pada pertemuan hari ini saya tidak akan membuka, mungkin kita akan klarifikasi minggu depan ya. Jadi Anda selesaikan tugas 2 soal itu, kan sampai jam 10 ya. Kita masih pukul 8:10 ini, jadi masih cukup waktu, jadi cukup longgar lah waktunya untuk menyelesaikan 2 soal itu ya. Anda bisa diskusikan dengan teman di sini, boleh ya, Anda diskusi, atau Anda membuat diskusi kelompok sendiri, boleh mendiskusikan, menjawab soal itu ya. Tugasnya ada 2 tadi, ya. Kalau ada pertanyaan ya atau hal-hal yang ingin diklarifikasi, belum jelas gitu, silahkan ya, dibuka di sini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tanya nih. Ya. Kalau nggak ada, saya tanya. Ke siapa nih ya? Saya mau tanya tentang tadi kan di dalam pengujian hipotesis, kalau kita punya 4 sampel ya, 4 sampel. Kalau kita melakukan perbandingan, uji banding berpasangan ya, sepasang-sepasang, itu kita akan punya berapa pasangan itu tadi? Ada yang bisa jawab tadi berapa pasangan? 4 kombinasi 2 berarti berapa tuh? Ada berapa? 6. 6 ya. Habis ada 6. Jadi kalau 4 kita kalau 4 tuh punya 6 pengujian ya, 6 pasangan ya. Kalau 4. Berapa kalau masing-masing tingkat pengujian itu kita lakukan dengan alfa berapa? 5% gitu. Pada alfa 5%. Kalau Anda melakukan pengujian dengan cara sepasang-sepasang itu, berapa resiko type 1 errornya yang real akan terjadi kalau Anda melakukan pengujian secara berpasangan seperti itu? Berapa kira-kira itu? Berapa resiko ada 1 atau lebih ya, 1 atau lebih hipotesis nolnya ditolak gitu ya. 1 atau lebih hipotesis nol ditolak. Ya kan? Berapa alfanya yang real terjadi kalau Anda menggunakan ujinya itu sepasang-sepasang gitu, 6 pasang itu ya, 6 pasang, Anda melakukan pengujian sebanyak 6 pasang yang kita sebut tadi apa?
membosankan gitu ya, boring gitu ya. Tapi itu boring kan kalau Anda seneng ya nggak boring ya, nggak membosankan. Tapi kalau Anda nggak seneng ya bosan gitu. Tetapi yang paling penting sebenarnya pengujian secara sepasang dengan sepasang itu berisiko tadi meningkatkan alfa gitu, ya kan? Berapa alfa yang terjadi kalau Anda melakukan pengujian hipotesis itu sepasang-sepasang seperti itu gitu. Alfa yang terjadi itu minimal apa? Minimal ada satu, ya kan? Ada satu hipotesis nol yang ditolak kan minimal. Berarti kan peluang ada satu atau lebih ya hipotesis nol yang ditolak kan? Gitu. Coba siapa yang mau menjawab ini soal ini? Berapa peluangnya? Kalau yang 5 tadi udah itu risikonya kalau masing-masing pengujian dia pakai alfa 5%, itu risiko terjadi sebenarnya ya, risiko type 1 errornya jadi 40% gitu kan. Ya. Kalau ini gimana tuh? Kita pakai apa? Jelas ya maksudnya nggak? Ya. Jadi alfa 5%, masing-masing pengujian jadi gini. Jadi Anda kalau menguji kan kalau hipotesis nolnya -1, kalau 4 ya, banding -2. Nanti yang lawan hipotesis tadinya kan -1 tidak sama dengan -2. Nanti Anda punya hipotesis lagi, -1 banding -3, lawan hipotesis -1 tidak sama dengan -3, gitu kan? Nah, nanti Anda punya hipotesis lagi di sini -1 sama dengan -4 gitu kan. Lawan hipotesis tandingannya -1 tidak sama dengan -4 gitu. Kalau ini pakai alfa 5%, ini juga pakai alfa 5%. Kalau sepasang sih memang risiko alfanya nggak meningkat ya. Tetapi kalau Anda melakukan pengujian seperti ini ya, nanti ini berapa? -2 lawan -3 ya. Lawan hipotesis tandingannya -2 tidak sama dengan -2 tidak sama dengan -3. Nanti Anda punya hipotesis -3 sama dengan -2 sama dengan -4 ya, lawan tandingannya -2 tidak sama dengan -4. Nanti hipotesis tandingannya -3 sama dengan -4, tandingannya -3 tidak sama dengan -4. Nah, kalau Anda melakukan pengujian sepasang di samping boring juga, ini alfanya kalau masing-masing 5%, maka alfa yang terjadi itu berapa gitu, real terjadi ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya tadi ya, kalau ada satu atau lebih kemungkinan tolak H0, kan kemungkinan tidak ada yang ditolak H0. H0 terima semua. Mungkin ada satu H0 yang ditolak. Mungkin ada 2 H0 yang ditolak. Mungkin ada 3 H0 yang ditolak. Mungkin ada 4 H0 yang ditolak. Mungkin ada 5 H0 yang ditolak. Mungkin ada 6 H0 yang ditolak. Jadi nilainya itu kalau kita nyatakan dalam bentuk X, banyaknya H0 yang ditolak ya. Banyaknya H0 yang ditolak itu ada berapa? Dari 0 sampai 6. Sekarang kan berapa peluang bahwa minimal ada satu H0 yang ditolak? Nah, itu sama dengan peluang X lebih besar sama dengan 1 kan? Minimal satu H0 ditolak tadi. H0 ditolak 1. Jadi ini satu main peluang X sama dengan 0 ya. Peluang X sama dengan 0 kan? Nah, peluang X sama dengan 0 itu mengikuti distribusi minimal dari berapa? 6 apa namanya? 6 trial kan ini ya. Percobaan. Nah, jadi peluang X sama dengan 0 ini akan sama dengan ya, N 6 kombinasi 2 kan. Nah, ya kan? 0 pangkat apa? 6 kombinasi 2. Ya, X-nya kan 0 tuh, X pangkat ya 0 pangkat berapa? 0,05 ya, 5%. 1 main X-nya sama dengan 0 kan? Kok saya salah nih ya. 0 P min 1, saya salah. Jadi P kali X kan 0 gitu ya. 1 min P pangkat N min X. N min X-nya kalau N-nya kan 6 ya. Di sini 6 berarti ya. 6 dikurang 0 kan.
Nah, P-nya dalam hal ini adalah 0,05 ini. Jadi nanti dihitung di sini 0,05, ini berarti 0,95 kan. Nah, Anda ketemu nanti 1 NPX ya. Jadi itu alfa yang real terjadi gitu. Ya, jadi itu kalau Anda menghitung berapa risiko alfa yang benar-benar terjadi kalau Anda menguji secara berpasangan gitu. Itu artinya peluang minimal ada 1 H0 yang ditolak gitu kan, minimal 1. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa dan seterusnya sampai 6 gitu ya. Itu terkait dengan risiko type 1 errornya yang kemungkinan terjadi di dalam. Nah, karena itulah maka tidak dilakukan supaya alfanya tetap 5%, ujinya secara serentak tadi ya. Nah, membandingkannya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya. Atau kalau di dalam non parametrik frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2 dan seterusnya ya. Atau median 1, median 2 bisa juga begitu nilai tengah. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ada diskusi sebelum nanti Anda mengerjakan tugas masing-masing. Silakan. Jelas ya? Wah, udah selesai semua nih kayaknya nih tugasnya. Ya, udah selesai ya, udah dikumpulkan. Saya mau tengok ke Google Classroom, jangan-jangan udah ada yang submit ya. Udah ada yang submit. Alhamdulillah ya, sebelum dijelaskan udah paham, udah tahu ya. Baiklah, kalau tidak ada ya, saya kira saya cukup ya menyampaikan di Zoom meeting ini untuk materinya. Selanjutnya Anda meneruskan, masih ada waktu cukup ya sampai pukul 10. Deadline-nya pukul 10 kan. Jadi saya kira cukup untuk disubmit di Google Classroom ya. Baik, demikian. Sebelum saya meninggalkan ruangan Zoom ini, kalau ada yang ingin disampaikan sekali lagi, ujiannya Anda baik-baik saja kan? Atau ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan ujian? Ujiannya gampang banget, Pak. Gitu. Ujiannya gampang ya. Saya malah belum terima, belum dapat jawaban yang dikirim dari BAK ini untuk soal menjawab UTS Anda ini. Mungkin dalam waktu dekat saya akan memeriksa hasilnya ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup. Silahkan Anda bisa berdiskusi ya, menjawab soal tugas itu ya. Jadi yang belum paham mungkin bisa bertanya kepada temannya ya, sampai paham, sampai ngerti gitu ya. Yang temannya yang paham, tolong dikasih tahu yang belum ya. Kalau enggak ya Anda bisa tanya sama saya, tapi apa namanya, bisa lewat apa, kalau di Zoom ini, Zoomnya mungkin saya akan segera leave dari Zoom ini ya, jadi bisa Anda kontak lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, saya kira demikian ya, terima kasih banyak. Sebagai pemanasan awal kuliah setelah UTS, nggak usah banyak-banyak kita nanti ya, Anda 2 minggu persis ya UTS ya, jadi cukup melelahkan. Ya, mudah-mudahan tetap pada sehat ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Nggak ada yang bertanya kan? Ya. Malu-malu. Sebenarnya ada sih, tapi malu ya. Ya udah, saya tanya sama temen aja. Ya wes gitu ya. Tanya aja sama temennya ya kalau memang malu bertanya. Sekarang kalau malu bertanya di Zoom bukan berarti sesat di jalan, enggak ya. Masih bisa bertanya ke teman yang lain ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.